Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita pada pagi hari ini memasuki kembali pembacaan kita pada ayat yang ke-119 surah An-Nahl, surat yang ke-16 yang kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalatin. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu bagi orang-orang yang melakukan amal kejahatan karena kebodohan. Tsumma tabu min ba'di dzalik, kemudian mereka bertaubat. Wa aslahu, dan seraya melakukan amal-amal kebaikan. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini berbicara tentang bahwa manusia itu tidak lepas dari segala macam kesalahan, dosa, dan kemaksiatan. Tapi bersamaan dengan itu pula begitu besar peluang di mana Allah memberikan ampunan atas dosa dan kesalahan manusia. Karena Allah itu bukan sekedar taibun, tapi tawwabun. Allah itu tawwab, katsirut taubah. Allah itu disebut dengan tawwab karena Allah itu banyak pemberian taubatnya kepada hambanya. Maka sebesar apapun dosa kesalahan manusia, taubat Allah itu jauh lebih besar dari kesalahan manusia. Seberapa dalam dan luas pun kejahatan manusia, ampunan Allah jauh lebih dalam, jauh lebih luas. Maka sebegitu luas dan dalamnya taubat yang Allah berikan kepada manusia atas kesalahan yang dia lakukan, mengapa manusia tidak mengambil kesempatan pertaubatan itu kepada Allah? Bukankah Rasulullah pernah mengatakan bahwa memang manusia itu adalah makhluk pendosa? Tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada dosa. Terasa, tidak terasa berdosa. Kita mata kadang-kadang salah lihat berdosa. Telinga kadang-kadang salah dengar berdosa. Belum lagi mulut. Bicara sana, bicara sini, gibah sana, gibah sini, fitnah, berdosa. Satu kesalahan, satu titik hitam nukpah di hati manusia begitu banyak terkumpul, maka tidak ada manusia yang sempurna. Pasti kita punya salah, punya kesalahan, punya kemaksiatan, baik kepada sesama apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah, kata Rasulullah, ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Tahu diri, kita ini makhluk yang berdosa. Tahu bahwa kita salah. Dan kita seraya bertaubat kepada Allah. Itu yang kata Rasulullah orang yang paling baik. Maka sebaliknya orang itu akan menjadi tidak baik bahwa dia salah, tahu salah, tapi tidak pernah bertaubat kepada Allah. Apalagi salah, tidak tahu dengan kesalahan. Salah tapi tidak tahu bahwa ia salah. Macam apa untuk bertaubat sementara dia tidak tahu dengan kesalahan yang dia lakukan? Jamaah rahimakumullah. Ayat ini menggambarkan bahwa orang yang mendapatkan pertaubatan kepada Allah adalah orang yang melakukan as-su bijahalatin, kejahatan karena kebodohan. Di Quran itu ada banyak ungkapan untuk menunjukkan kepada kejahatan. Satu, as-sayyi'at. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Yang kedua, maksiat. Yang ketiga, as-su di ayat ini.
Di Quran itu biasanya kalau kata-kata as-sayyi'at digunakan menunjukkan kepada amal perbuatan, dan amal perbuatan itu mengandung dosa yang tergolong masih kecil dosanya, as-sayyi'at. Lebih meningkat lagi disebut dengan maksiat, bukan lagi sekedar perbuatan yang salah, tapi juga perkataan dan hati manusia yang berdosa, maka disebut dengan maksiat kepada Allah. Lebih umum lagi baru masuk kepada as-su, sebagaimana di ayat ini, lilladzina amilus su, bagi orang-orang yang melakukan amal kejahatan, tidak hanya perbuatan, perkataan, hati manusia, kecilkah dia atau bahkan besarkah dia. Dan di Quran demikian pula di beberapa hadis Rasulullah, kalau perbuatan kecil itu dikaitkan dengan kafarah, tapi kalau perbuatan besar yang dalam kategori Al-Quran kemudian dibungkus dengan kalimat zunub, zambun, zunubun, dosa besar, maka biasa terkait dengan taubat. Maka artinya bahwa apabila manusia melakukan dosa-dosa besar, maka Allah mengaitkan dosa besar itu dengan taubat. Artinya, amun kita melakukan dosa besar, ingin mendapatkan ampunan Allah, maka taubat syaratnya. Dosa besar itu ada banyak macamnya. Dalam hadis Nabi dikatakan ada yang 4, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 10. Artinya dosa besar itu banyak. Yang dalam definisi kalangan fuqaha atau ahli fikih, dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa yang memiliki had, batasan hukuman yang jelas tegas sebagaimana informasi Quran dan sunnah Nabi. Itu dosa besar. Ada yang syirik, dosa besar paling besar, syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dosanya setelah syirik kepada Allah. Makanya di Quran itu antara ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kita kepada kedua orang tua bergandengan, menunjukkan bahwa posisi ketaatan kita kepada orang tua begitu penting setelah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah. Maka durhaka kita kepada orang tua menempati posisi kedua setelah syirik kita kepada Allah. Alla tusyriku billah wa bil walidaini ihsana. Membunuh orang dosa besar. Fitnah akibat mulut yang tak bertulang, omong sana omong sini, ghibah jadi fitnah berkelahi, dosa besar. Al fitnah asyaddu minal qatal, lebih hebat ketimbang membunuh, karena membunuh itu paling seikung berdua, tapi menfitnah bisa terjadi pembunuhan massal gara-gara fitnah. Merampok, mencuri, mendatangi dukun, dosa besar. Al-kahin. Maka dosa besar ialah dosa yang menurut kaidahnya itu ada had, batasan hukum yang jelas dan tegas. Dosa-dosa besar ini terkait dengan taubat. Mun kita hendak mendapatkan ampunan Allah, maka bertaubat. Sementara dosa kecil yang kebalikan daripada dosa besar yang tidak jelas disebutkan hadnya tapi memiliki dosa, terkait dengan kafarah. Bukankah kita biasa berdoa, Rabbana faghfir lana dzunubana?
Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, faghfir lana dzunubana, ampuni ya Allah dosa-dosa besar kami. Kalau terkait dengan dosa besar, maka terkait dengan taubat dan ampunan Allah, baru hapus dosanya. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, ya Allah berikan kafarah, tebusi saja dosa-dosa kecil kami. Meskipun kami tidak dengan cara bertaubat memohon ampun kepadamu, tapi tebusi, kafarah, lindungi saja. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan amal-amal kebaikan. Para analis bahasa ada yang menyebutkan bahwa kalau dosa-dosa besar az-dzunub terkait dengan maghfirah Allah. Karena maghfirah itu katanya terambil dari kata-kata mighfar, artinya penutup kepala. Penutup kepala, pelindung kepala itu mighfar. Kenapa? Kepala itu kan penting. Dan penutup harus keras. Helm saja menutupi kepala, kalau helm tidak keras berbahaya kepala. Maka mighfar penutup yang keras untuk melindungi, menjaga kepala jangan sampai pecah. Maka dosa-dosa besar itu harus dilindungi oleh Allah dengan maghfirahnya. Karena itu merupakan dosa yang besar. Dengan cara apa kemudian Allah itu bisa mengampuni, melindunginya? Manusia harus bertaubat kepadanya. Dan kita sudah tahu taubat atas kesalahan itu pertama, kita harus menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Menyesal dulu, menyesal aku melakukan dosa. Yang kedua, berazam, bertekad, tidak hanya menyesal, tapi memang tidak mau lagi. Menyesal di mulut saja menyesal, aku minum minuman khamar, tapi masih saja pulang datang ke tempat itu sama maha bohong juga. Menyesal dan bertekad tidak mau lagi, maka jauhi tempat itu. Masih beparak terkena tepalit-palit karena masih beparak. Yang ketiga, kalau perlu memang disertai dengan ikrar, maka perlu ungkapan bacaan astagfirullahaladzim. Di kita biasa ada sayyidul istighfar, penghulu istighfar itu kan ada. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi dzambi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Sertakan ikrar bil lisan, memperkuat tekad kita untuk menjauhi perbuatan dosa besar yang kita lakukan. Dan yang penting adalah sertakan niat tekad kita untuk menjauhi perbuatan jahat itu dengan melakukan amal-amal kebaikan. Jadi tidak cukup sekedar tekad niat tapi tidak ada bukti nyata. Sertakan bukti nyata pertaubatan kita kepada Allah dengan melakukan amal-amal kebaikan. Disitulah Allah mengatakan innal hasanat yuzhibun sayyi'at. Kebaikan itu nanti bisa menggantikan kejahatan kita. Sementara dosa-dosa kecil tadi dengan sendirinya kalau kita melakukan amal kebaikan akan terhapus. Jadi bila orang sudah melakukan pertaubatan karena dosa besar, otomatis dosa-dosa kecil pun akan terampuni oleh Allah. Karena lanjutan dari
pertaubatan atas dosa besar adalah amal kebaikan, dan dengan amal kebaikan itu kemudian menghapuskan dosa-dosa kecil kita kepada Allah. Itu sebabnya doanya adalah wa kaffir 'anna sayyi'atina. Berikan kafarah, tebusi dosa kecil kami. Dengan apa? Dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Wa tawaffana ma'al abror, dan ya Allah wafatkan kami beserta orang-orang yang mendapat keberuntungan yang bakal masuk ke dalam surgamu. Itu kan yang kita doakan. Kita punya dosa, punya kesalahan, kita minta pertaubatan kepada Allah, maghfirah Allah, kita minta kafarah dari Allah. Mun sudah Allah mengampuni, hapus dosa kita, maka tiada lain kecuali mun kita wafat, sertakan kita dengan orang-orang yang beriman, yang beruntung, yang mendapatkan surga pada kehidupan di akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ayat ini menyatakan bahwa Allah itu mengampuni orang-orang yang melakukan kejahatan, yang bertaubat kepada Allah. Kejahatan itu dilakukan bijahalatin karena kebodohan. Kenapa disebutkan alilladzina amilus su'a bijahalatin, orang yang beramal jahat karena bodoh? Karena memang kebanyakannya, aglabinya, aksar daripadanya itu bahwa orang itu kalau sudah berbuat jahat, itu pasti dia bodoh. Kejahatan terjadi bukan semata-mata karena ada kesempatan, tapi karena kebodohan manusia. Bodoh di sini bukan diddul ilmi, bukan tidak berilmu. Bahkan orang berbuat jahat itu adalah orang yang berilmu. Maka apa makna kejahatan di sini? Orang itu kalau melakukan kejahatan pasti dia bodoh. Bodoh di sini adalah tertutupnya rasa kedekatan dia kepada Allah, dan lupa dengan azab akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatan jahat yang dia lakukan, akibat hawa nafsu yang mendominasi dirinya. Ini yang dalam Al-Quran disebut dengan jahalatin, bodoh orang itu. Jadi sebegitu tinggi ilmu seseorang pun, tapi kalau sudah hawa nafsu mendominasi, hilang akal warasnya, hilang kecerdasannya, hawa nafsu. Sehingga kalau sudah hilang kewarasan kecerdasan, yang ada adalah hawa nafsu, maka lupa kepada Allah dan azab Allah. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas mengatakan, la yazni hina zani wa huwa mu'min. Orang itu tidak mungkin berbuat zina pada saat dia zina padahal dia beriman kepada Allah. Tidak mungkin. Wala yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min, dan tidak mungkin orang itu mencuri ketika dia mencuri padahal dia beriman kepada Allah. Tidak mungkin. Namun kita beriman saja kepada Allah mau mencuri, tidak mungkin, ujar Nabi. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, dan tidak mungkin pula orang itu meminum khamar pada saat dia meminum padahal dia beriman kepada Allah. Mun masih beriman, ada iman di hati, tidak mungkin minum. Tapi mun inya minum berarti imannya boleh jadi kurang atau hilang melayang. Ini yang kata Rasulullah. Dan karena itu disebut dengan orang itu adalah orang yang bodoh. Jadi kebodohan bukan semata-mata karena kita tidak tahu, tidak berilmu. Kita berilmu, banyak ilmu, tinggi ilmu, luas dalam ilmu kita.
Tapi saat mana kita didominasi oleh hawa nafsu, kalah akal cerdas, akal sehat, yang ada hanyalah hawa nafsu, maka di depan mata kita serba boleh, padahal itu haram. Lihat saja kejahatan yang banyak bukan kejahatan dari orang-orang yang bodoh secara intelektual, tapi kejahatan dari kalangan intelektual. Jamaah rahimakumullah. Ayat ini seakan-akan memang menegaskan perbuatan jahat itu asu, perbuatan besar, bahkan kecil sekalipun, kalau terjadi pada kita karena kita bodoh. Tapi kemudian Allah menegaskan bahwa kita melakukan amal kejahatan karena kebodohan kita, tapi kemudian kita bertaubat kepada Allah, summa tabu min ba'di dzalika, bertaubat. Yang tadi dah syaratnya sesali, harus istiqomah, komitmen, tidak mengulangi lagi, takrir bil lisan, kemudian lakukan amal kebaikan, wa aslahu, lakukan amal-amal kebaikan. Inna rabbaka min ba'didha, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Maka Allah sungguh setelah orang itu bertaubat atas kesalahan dia dan melakukan amal kebaikan, laghafurur rahim, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jamaah rahimakumullah, ayat ini kembali menegaskan kita bahwa memang kita ini makhluk pendosa, tidak ada yang sempurna dari dosa kita. Tapi di tengah kesalahan kita yang mungkin banyak, kita sadar diri bahwa kita salah. Dan jangan lupa ketika itu Allah memberikan kesempatan, porsi yang besar buat kita bertaubat kepadanya. Dan itulah sebaik-baik manusia, di mana dia sadar dengan kesalahan dan segera. Syaratnya adalah segera, jangan menunda-nunda. Pada surah An-Nisa ayat ke-17, innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahadatin summa yatubuna min qarib. Taubat Allah itu bagi orang yang melakukan kejahatan karena kebodohan, summa yatubuna min qarib, kemudian dia segera melakukan pertaubatan kepada Allah. Maka jangan ditunda atas kesalahan kita, lakukan pertaubatan saat mana kita sadar bahwa kita salah. Mudah-mudahan kesalahan kita Allah ampuni, Allah berikan kafarah, dan Allah satukan kita pada kehidupan di akhirat kelak bersama orang-orang yang beruntung mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.